Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Syariah, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi kuliah saya tentang pengaruh fermentasi terhadap zat gizi sensorik, mikroorganisme pembusuk, dan atau patogen penyebab penyakit pada produk fermentasi kecap. Kecap adalah bumbu dapur atau penyedap makanan yang berupa cairan berwarna hitam yang rasanya manis atau asin. Bahan dasar pembuatan kecap umumnya adalah kedelai atau kedelai hitam. Namun ada pula kecap yang dibuat dari bahan dasar air, kelapa yang umumnya berasa asin. Proses produksi kecap, terutama proses fermentasi yang memanfaatkan aktivitas hidup mikrobiologis, dan kemutakhiran teknologi terapan selama produksi kecap dipandang sebagai prioritas utama, karena aspek ini merupakan komponen penting dari proses produksi kecap untuk meningkatkan nilai jual produk kecap sebagai salah satu jenis produk hasil fermentasi. Diagram alir pembuatan kecap kedelai. Kedelai dicuci dan direndam 1 malam, lalu direbus, kemudian ditiriskan, kemudian melalui tahap fermentasi pertama, yaitu pemberian ragi tempe 3-5 hari. Kemudian diberi larutan garam, kemudian didiamkan 3-4 minggu. Kemudian diberi air, lalu dimasak hingga mendidih. Kemudian disaring, kemudian hasil saringan dimasak hingga mendidih ulang, kemudian disaring, dan jadilah produk kecap. Kecap hasil proses fisis atau pencampuran akan menghasilkan kecap dengan kondisi yang dapat diatur menurut Suprati 2005. Berikut adalah reaksi biokimia yang terjadi pada saat proses pembuatan kecap. Hidrolisis protein. Kapang jenis Aspergillus oryzae dan Rhizopus soya menghasilkan enzim protease atau enzim pemecah protein yang menghidrolisis komponen protein 65-90% menjadi bentuk rantai lebih sederhana. Aktivitas protease optimal pada suhu 20,5 derajat Celcius selama 5 hari, di mana protein kedelai diubah menjadi bentuk protein terlarut, peptide, pepton, dan asam amino. Asam amino, terutama asam glutamat, merupakan komponen pendukung flavor. Komponen nitrogen pendukung flavor diantaranya adalah arginin, histidin, dan amonia yang membentuk senyawa garam dengan asam glutamat, sehingga membentuk flavor yang enak. Flavor ini akan dikuatkan dengan penambahan gula tebu pada saat pemasakan. Kemudian hidrolisis ester. Fermentasi lanjut dari etanol akan mengubah susunan alkoholnya menjadi asam asetat, kemudian asam asetat dan asam laktat bersama asam-asam lain selanjutnya akan bereaksi dengan etanol menghasilkan senyawa ester yang membentuk cita rasa dan aroma pada kecap. Kemudian zat gizi yang terkandung dalam produk kecap. Bahan baku kecap umumnya adalah kedelai. Kedelai memiliki keunggulan tersendiri, yaitu kandungan gizi yang tinggi, terutama protein dan karbohidrat. 2 asam amino yang terdapat pada kedelai adalah leusin dan lisin, yang mana keduanya merupakan asam amino yang diperlukan oleh enzim pemecah kedelai untuk menghasilkan kecap dengan cita rasa tinggi, lezat, dan khas. Kecap merupakan sumber protein yang cukup baik karena mengandung asam-asam amino esensial yang cukup tinggi, menurut Cahyadi 2004. Kecap juga mengandung gizi lain seperti lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang jumlahnya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kandungan proteinnya. Pada produk kecap dapat juga ditambahkan zat gizi mikro yang sangat penting bagi kesehatan seperti mineral, iodium, dan zat besi, dan vitamin. Hal ini tentu memberikan sumbangan yang berarti bagi pengentasan berbagai masalah yang menyangkut gizi. Sensori pada produk kecap. Warna pada kecap umumnya berwarna hitam,
Perubahan warna kecap disebabkan terjadinya reaksi pencoklatan non-enzimatis. Intensitas warna yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh suhu, oksigen, jenis asam amino, dan gula pereduksi. Aroma pada kecap disebabkan proses fermentasi pada bahan pembuat kecap sehingga menimbulkan aroma yang khas pada tahap fermentasi garam atau moromi. Akan tumbuh jenis-jenis bakteri dan kamir yang akan menghasilkan senyawa-senyawa yang menyebabkan kecap berbau khas. Kemudian rasanya, variasi rasa kecap biasanya disebabkan karena adanya berbagai metode dan durasi fermentasi, perbandingan air, garam, kedelai, dan yang berbeda-beda, dan juga dikenakan bahan tambahan yang dicampurkan ke dalamnya. Tekstur umum dari kecap adalah kental yang dikarenakan pengekstrakan dari kedelai hitam. Mikroba patogen pada kecap. Proses pembuatan kecap kedelai menggunakan kapang, tetapi cemaran kapang tetap dibatasi. Proses pemasakan dapat mereduksi jumlah kapang sangat penting karena berpotensi menghasilkan apatoksin yang dapat mengaflatoksikan seperti Aspergillus oryzae dan Lactobacillus. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.